Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Adinda Putri dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu materi dari akuntansi manajemen, yaitu kalkulasi biaya produk tradisional. Nah, untuk materi ini saya akan melakukan 4 pembahasan. Yang pertama ada konsep dari metode kalkulasi biaya tradisional. Yang kedua, bagaimana mengalokasikan biaya produk. Yang ketiga, penerapan cara kerja metode biaya tradisional dan bagaimana pengambilan keputusan manajerial terhadap metode tradisional. Materi pembahasan pertama adalah mengenai konsep kalkulasi biaya tradisional. Nah, metode ini sendiri adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam akuntansi manajemen untuk mengalokasikan biaya produksi ke produk yang dihasilkan dengan mengandalkan alokasi biaya berdasarkan volume produksi atau basis lain yang mudah diukur, seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Di sini ada beberapa tujuan dari kalkulasi biaya tradisional. Yang pertama, pastinya untuk menetapkan anggaran. Yang kedua, untuk mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi. Yang ketiga, untuk membebankan atau mengalokasikan biaya overhead ke pusat biaya. Yang terakhir adalah memberikan dasar bagi penetapan harga jual. Selanjutnya di slide ini adalah mengenai flowchart biaya tradisional 2 tahap. Nah, flowchart ini adalah metode pengalokasian biaya dalam akuntansi biaya yang menggunakan 2 tahap utama untuk menghitung dan mengalokasikan biaya produksi. Pada tahap pertama yaitu pengumpulan biaya-biaya, ini adalah cara atau proses untuk mengumpulkan seluruhan biaya produksi sebelum didistribusikan ke pusat biaya. Yang kedua ada biaya overhead. Nah, di sini dalam area ini kita mengkonsumsi biaya overhead seperti biaya tenaga listrik atau lain-lainnya. Nah, nanti setelah itu biaya overhead akan dialokasikan ke pusat biaya atau departemen A dan departemen B dan departemen lain-lainnya berdasarkan kriteria seperti luas lantai, jam mesin, atau jumlah tenaga kerja. Nah, di sini ada tahap kedua, membebankan biaya dari pusat biaya ke produk. Ini adalah proses membebankan biaya overhead dari pusat biaya ke produk akhir. Ini dialokasikan ke produk berdasarkan aktivitas seperti jumlah unit yang diproduksi, jam mesin yang digunakan, atau jumlah pekerja yang terlibat. Di sini ada produk akhir pertama atau produk akhir kedua. Setelah kita mempelajari mengenai flowchart biaya tradisional 2 tahap, maka selanjutnya adalah mengalokasikan biaya-biaya dengan metode kalkulasi biaya produk tradisional. Nah, proses pengalokasian biaya sendiri adalah metode tradisional yang dimulai dengan mengidentifikasi biaya produksi, lalu data biaya dikumpulkan untuk periode tertentu termasuk harga bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya overhead. Selanjutnya, ditentukan basis alokasi seperti jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau jumlah unit yang diproduksi. Pada saat memproduksi suatu barang atau jasa selama periode waktu tertentu, harga pokok produksi atau cost of good manufacture adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi. Lalu untuk perhitungan harga pokok produksi sendiri sangat mempengaruhi penetapan harga jual suatu produk sekaligus penetapan laba yang diinginkan. Demikian, ketetapan dalam melakukan perhitungan dalam harga pokok produksi harus diperhatikan. Karena apabila terjadi kesalahan perhitungan dan menyebabkan kerugian akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Lalu berdasarkan beberapa pendapat tentang harga pokok produksi, maka dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah semua biaya produksi yang digunakan untuk memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, ini tidak lepas dari bagaimana kita proses pengalokasian biayanya. Di sini adalah slide mengenai komponen-komponen biaya.
yang ada dalam harga pokok produksi. Di sini ada 3 biaya. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku secara langsung digunakan dalam proses produksi. Ini termasuk biaya pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya penyimpanan bahan baku. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksinya. Ini termasuk upah, gaji, dan tunjangan bagi pekerja yang mengerjakan produk. Yang terakhir ada biaya overhead. Biaya overhead meliputi semua biaya produksi tidak langsung yang tidak dapat ditelusuri ke produk tertentu. Ini termasuk biaya utilitas seperti listrik dan air, biaya sewa pabrik, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya gaji manajemen pabrik. Setelah mempelajari secara singkat mengenai sistem metode biaya produksi tradisional dari slide-slide sebelumnya, maka pada pembahasan terakhir ini saya akan membahas bagaimana jika metode kalkulasi biaya produk tradisional ini digunakan untuk produk hiasan bunga artifisial yang dibuat secara homemade. Ada 2 produk yang akan saya buat analisis biayanya, yaitu hiasan bunga dengan pot, yang mana akan menjadi produk A, dan hiasan bunga untuk dinding, yang mana akan menjadi produk B. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungannya, kita harus tahu tahapan yang sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Sini ada tahapan pertama, yaitu kita akan mengalokasikan dan menghitung cost of goods sold dari produk hiasan bunga artifisial. Yang kedua, kita akan membebankan biaya overhead-nya pada produk. Hal ini didasari dengan menggunakan tarif tunggal berdasarkan cost driver. Setelah melakukan tahap ini, kita akan melihat apakah metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap tentang biaya produk masing-masing varian hiasan bunga. Tahap pertama adalah mengalokasikan dan menghitung cost of goods sold untuk produk hiasan bunga artifisial. Seperti yang kita ketahui, untuk menghitung cost of goods sold, kita harus mengalokasikan 3 biaya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, di perhitungan alokasi ini, kita akan menghitung biaya bahan baku untuk 2 produk. Di sini ada komponen biaya, produk A yang merupakan hiasan bunga artifisial pot, dan produk B yang merupakan hiasan bunga artifisial dinding. Di sini ada biaya bahan baku langsung, ada plastik merah, yaitu merupakan warna utama dari produk B. Lalu ada plastik putih yang merupakan warna utama dari produk A, semuanya senilai 1.500. Lalu ada plastik berwarna kuning merupakan warna tambahan untuk produk A. Lalu produk B seharga 1.000 dan produk A seharga 300 perak. Lalu ada plastik berwarna merah, berwarna pink. Nah, produk A senilai 300, lalu produk B tidak ada. Lalu ada plastik berwarna hijau. Nah, ini merupakan tangkai bunga untuk hiasannya. Di produk A senilai 1.500 dan produk B senilai 2.000. Kita lanjut ke biaya bahan baku tidak langsung. Di sini ada kawat dengan diameter 1,5 mm. Untuk produk A, dia 1.000. Untuk produk B, dia 2.000. Lalu ada batu kerikil putih. Nah, biasanya batu ini digunakan di dalam potnya, dimasukkan ke dalam pot. Jadi hanya dimasukkan ke produk A, yaitu senilai 1.200. Lalu ada lem tembak. Lem tembak untuk produk A adalah 200 dan produk B adalah 1.000. Lalu ada pot plastik. Tentunya pot plastik hanya dimasukkan ke dalam produk A. Jadi produk B tidak dimasukkan. Lalu ada total bahan baku. Di sini ada total bahan baku secara keseluruhan. Untuk produk A adalah 12.000 dan produk B adalah 7.500. Selanjutnya adalah menghitung tenaga kerja langsung untuk kedua produk. Nah, untuk tenaga kerja langsung sendiri dibagi menjadi 3 departemen atau 3 bagian. Di sini ada upah pekerja yang memotong. Estimasi untuk biaya upah pekerja yang memotong adalah
45.000. Waktu rata-rata per unitnya adalah 0,03 jam atau 2 menit. Nah, dinilai dengan harga 1.350 untuk produk A dan produk B senilai sama, yaitu 1.350. Lalu kita masuk ke upah pekerja bagian merangkai bunga. Nah, diestimasikan biaya upah bagian pemotong adalah 45.000, sama dengan estimasi biaya dari pekerja yang memotong. Tapi waktu rata-rata per unitnya adalah 0,08 jam atau sekitar 5 menit. Nah, untuk biaya untuk upah pekerja bagian merangkai bunga adalah 3.600 untuk produk A dan 3.600 juga untuk produk B. Kita langsung masuk ke upah pekerja yang membungkus. Nah, estimasi biaya upah bagian membungkus sama dengan estimasi dengan pekerja memotong dan pekerja bagian merangkai bunga. Tapi waktu rata-rata per unitnya adalah 0,05 jam atau 3 menit. Jadi diberikan biaya untuk produk A-nya 2.250 dan biaya B-nya 2.250. Kita total dari upah pekerja memotong, upah pekerja bagian merangkai, dan upah pekerja membungkus, didapatlah 7.200 untuk produk A dan 7.200 untuk produk B. Untuk tenaga kerja langsung ini nilai kedua sama 7.250, 7.200. Kita lanjut ke biaya untuk overhead kedua produk. Nah, biaya overhead produk ada biaya listrik, untuk produk A adalah 300 perak, untuk produk B adalah 500 perak. Lalu ada pemeliharaan barang produksi atau bahan baku produksinya, seperti untuk plastiknya, untuk tangkai bunganya. Nah, di sini untuk produk A adalah 800 perak dan untuk produk B adalah 1.000. Ketiga adalah pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan alat-alat pemakaiannya, di sini ada lem tembak atau gunting atau alat potong. Untuk produk A adalah 500 dan produk B adalah 2.500 karena untuk produk B lebih banyak menggunakan lem tembak dan alat potong untuk menggunting kawat-kawatnya. Jadi, di sini ada biaya overhead pabrik lainnya. Untuk produk A adalah 500, lalu untuk produk B adalah 1.200. Dapatlah total biaya overhead pabrik sebesar 2.100 dan untuk produk A, lalu untuk produk B adalah 5.200. Setelah kita menghitung dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, didapatlah biaya produksi per unit untuk produk A adalah 42.600, produk B adalah 39.800. Setelah kita mengalokasikan seluruh biaya-biaya produksi pada pos-posnya, maka kita akan mengetahui total biaya secara keseluruhan. Di sini ada produk A dan produk B. Lalu kita estimasikan terlebih dahulu volume produksinya. Untuk produk A adalah 1.200 unit, untuk produk B adalah 1.500 unit. Bahan bakunya seperti yang sudah kita hitung, untuk produk A adalah 12.000, produk B adalah 7.500. Biaya tenaga kerja langsung sama untuk produk A dan produk B yaitu 7.200. Biaya overhead untuk produk A adalah 2.100, produk B adalah 5.200. Maka total biaya produksi produk A dapat bahan baku produksi yaitu 12.000 dikali 1.200 unit didapatlah 14.400. Lalu untuk produk B 7.500 dikali 1.500 unit didapatlah 11.250. Biaya tenaga kerja langsung, kita masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Di sini produk A 7.200 dikali 1.200 unit didapatlah 8.640. Lalu untuk produk B 7.200 dikali 1.500 unit didapatlah 10.800.
Untuk biaya overhead, produk A 2.100 dikali 1.200 unit didapatlah 2.520.000. Untuk produk B 5.200 dikali 1.500 unit didapatlah 7.800.000. Nah, kita akan menjumlah antara produk A ditambah produk B. Jumlah unitnya menjadi 2.700, lalu bahan baku produksinya menjadi 25.650. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah 19.440.000. Lalu biaya overhead-nya adalah 10.320.000. Jika kita estimasikan laba rugi yang ingin didapatkan adalah 30% dari harga pokok produksi, maka harga jualnya harus, di sini ada rumus, yaitu harga jual sama dengan total biaya produksi per unit dikali 1 tambah 30%. Nah, di sini produk A yaitu hiasan bunga artificial pot, di mana tadi total biaya produksi per unitnya adalah 42.100, maka kita akan mendapat margin 30% jika kita menjual dengan harga 55.380. Untuk produk B, tadi harga pokok produksinya adalah 39.800. Jika kita ingin mendapatkan margin sebesar 30%, kita harus menjual dengan harga 51.740.000. Setelah kita menyelesaikan tahap pertama, yaitu mengalokasikan dan menentukan harga pokok produksi untuk produk A dan produk B dari hiasan bunga artificial, kita akan lanjut ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini kita akan membebankan biaya overhead pabrik pada produk. Hal ini didasari dengan menggunakan tarif tunggal berdasarkan cost driver seperti jam mesin, unit produk, atau jam mesin. Prosesnya terdiri dari 2 langkah, melibatkan akumulasi biaya overhead pabrik menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, tarif tunggal dihitung berdasarkan dasar pembebanan biaya ini. Tahap kedua melibatkan pengalihan biaya overhead pabrik ke produk dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jumlah biaya yang digunakan oleh masing-masing produk. Nah, di sini ada mengakumulasi biaya overhead pabrik menjadi satu kesatuan untuk seluruh pabrik. Berikut perhitungannya tarif tunggal berdasarkan unit produksi. Nah, total biaya overhead yang sudah kita ketahui adalah dari produk A ditambah produk B adalah 10.320.000. Lalu total unit untuk produk A dan produk B adalah 2.700. Maka untuk mencarinya adalah 10.320.000 dibagi 2.700, didapatlah 3.822.000,22 per unitnya. Setelah kita mengakumulasi biaya overhead pabrik menjadi satu kesatuan untuk seluruh produk, maka langkah berikutnya yaitu biaya overhead pabrik dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif tersebut dengan biaya yang digunakan masing-masing produk. Nah, di sini ada produk A, hiasan bunga artificial pot, dan produk B, hiasan bunga artificial dinding. Ada elemen biaya, lalu ada biaya utama dan biaya overhead pabrik. Elemen biaya terdiri dari biaya total, jumlah unit, dan biaya overhead per unit. Kita masuk ke biaya utama. Untuk mencari biaya utama, kita menggunakan rumus total biaya bahan baku ditambah total tenaga kerja langsung. Ini adalah total biaya bahan baku untuk produk A tambah total tenaga kerja langsung untuk produk A. Lalu, biaya overhead pabrik. Kita sudah tahu akumulasi biaya overhead pabrik adalah 3.822,22. Lalu ini akan dikalikan dengan jumlah unit dari produk A yaitu 1.200. Didapatkanlah perhitungan ini untuk biaya utama. Total biaya bahan baku produk A adalah 14.400.000
Dan total biaya tenaga kerja langsung untuk produk A adalah 8.640. Kita tambahkan produk A, didapatkanlah 23.040.000. Nah, itu untuk biaya totalnya. Lalu untuk jumlah unitnya, sudah diketahui bahwa produk A sebanyak 1.200. Lalu, bagaimana untuk mencari biaya overhead per unitnya? Untuk mencari hal ini, kita hanya perlu membagi biaya total yang mana 23.040.000 dengan jumlah unit yang mana 1.200. Didapatkanlah biaya overhead per unitnya 19.200. Kita lanjut ke biaya overhead pabrik. Sudah tahu bahwa rumusnya adalah 3.822,222 dikali 1.200. Didapatkanlah 4.586.666. Nah, jumlah unitnya turunkan 1.100, maka biaya overhead per unitnya dengan cara yang sama dengan utama, yaitu membaginya. Biaya total dibagi dengan jumlah unit. Jadi didapatkanlah 3.822. Kita masuk ke produk B, yaitu hiasan bunga artificial dinding. Sini sama seperti yang di produk A, ada elemen biaya, biaya utama, biaya overhead pabrik. Di elemen biaya ada biaya total, jumlah unit, dan biaya per unit. Kita masuk ke biaya utama. Untuk biaya total dari produk B adalah total biaya bahan baku dari produk B sebesar 11.250 dan total biaya tenaga kerja langsung produk B adalah 10.800. Kita tambah dan didapatkanlah 22.050.000. Jumlah unit dari produk B adalah 1.500. Lalu kita dapatkanlah biaya overhead per unitnya, yaitu membagi biaya total dan jumlah unit. 22.050.000 dibagi 1.500 didapatkanlah 14.700. Kita lanjut ke biaya overhead pabrik. Sama dengan yang produk A, yaitu akumulasi dari biaya overhead pabrik 3.822,222 dikali dengan jumlah unit produk B, yaitu senilai 1.500. Didapatkanlah 5.733.333. Turunkan jumlah unitnya 1.500, didapatkanlah biaya overhead per unitnya 5.733.333 dibagi 1.500, 3.822. Setelah melakukan analisis dan menerapkannya pada produk bunga hiasan artificial synthesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita menggunakan metode kalkulasi biaya produk tradisional untuk produk homemade, maka pendekatan ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan manajerial dalam perencanaan produksi dan pengendalian biaya. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya produksi dengan lebih tepat, merencanakan harga jual yang kompetitif, dan memastikan keuntungan yang diinginkan. Namun, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Karena metode kalkulasi biaya tradisional menggunakan unit level activity drivers yang mungkin tidak cukup detail untuk mengatasi kompleksitas produksi homemade yang seringkali melibatkan lebih banyak variasi dan penggunaan sumber daya yang tidak terstruktur dengan baik. Hal ini dapat menghasilkan estimasi biaya yang kurang akurat dan sulit untuk membedakan antara biaya tetap dan variabel dalam kondisi tertentu. Mungkin itu saja materi dan analisis mengenai metode kalkulasi biaya produk biaya tradisional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.